tidak mungkin ada rekayasa. Dalam hal ini Pak Bella, kalau misalnya ada masyarakat seperti keluarga Pak Ali dan Pak Alinya ingin mengadukan agar puas bagaimana prosedur yang diterapkan atas penyidikan dia benar-benar sesuai dengan prosedur, ini bisa mengadukan kemana Pak? Ke Propam? Polda Sulawesi Utara ada Propam. Bahkan kita sekarang Polda Sulawesi Utara sudah membuka satu kantor yang namanya SPK, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di situ sudah ada piket reserse, sudah ada piket Propam, ada pelayanan khusus karena silakan. Dan kita terbuka kalau memang saudara Ali Marjuli tidak puas, silakan melapor ke Propam, mau ke Polda Sulawesi Utara, ke Mabes Polri, silakan. Polisi tangan terbuka ya Pak? Iya, itu pasti. Kalau memang ada kesalahan dari penyidik, kita proses. Tapi saya katakan, kita sudah melakukan penyidikan yang sejujurnya dan baik-baik. Baik, saya kira cukup. Ini pihak kepolisian sudah memberikan jaminan bahwa sudah menjalankan sesuai prosedur. Pasti. Terima kasih. Bilang, so pasti. Terima kasih Pak Bella. Terima kasih. Atas waktunya. Pagi Bang. Pagi, kabar? Baik, saya Jimmy dari Suara Keadilan. Iya, gimana? Bang, boleh nurul sedikit? Boleh, di mana kita mau bicara? Ini sambil jalan-jalan bicara. Oke, silakan. Ya, gimana? Ya, ada beberapa pertanyaan terkait kasus dirian berdarah. Gimana tuh? Ini kalau Abang ingat beberapa tahun silam ya Bang ya? Itu kejadiannya tanggal 7 Januari 2008. 2 tahun lalu Bang. 2 tahun ya? lalu. Sebelum kesini saya sudah sempat ngobrol dengan pihak keluarganya nih Bang, Bapak Haji Amin. Ini ayah dari korban Ibu Nanin. Ibu Nanin. Dan juga anaknya Rizal. Rizky. Nah, kalau menurut mereka Bang, ada beberapa kejanggalan dari kasus tersebut. Memang sudah tertangkap katanya Bang ya? Sudah putus sama Mahkamah Agung itu. Ada berapa pelaku? Pelakunya ada 3. Jadi itu ada klasifikasi, yaitu otak pelaku dan orang yang melakukan. Jadi pelaku utama adalah Ari Marjul, yaitu suami daripada korban, terus si Rojak sama si Yusri. Nah, itu yang pertama Bang, Ali. Menurut mereka ini sangat ganjil, ini menurut keluarga Bang ya. Dimana menantu disebut-sebut terseret, apalagi dibilang sebagai dalangnya. Kalau mereka bilang ini tidak terbukti Bang dalam pengadilan. Dalam putusan pengadilan negeri, jaksa menuntut hukuman penjara kepada para terdakwa 20 tahun. Dan hakim pengadilan negeri memutus untuk para terdakwa itu diputus 20 tahun. Ini rata untuk tiga-tiganya. Dan untuk pengadilan tinggi memutus untuk para terdakwa menaikkan, bukan menurunkan, menaikkan menjadi seumur hidup. Pengadilan tinggi. Seumur hidup untuk siapa? Untuk para terdakwa ini. Ketiga-tiganya seumur hidup. Terus untuk Mahkamah Agung, para penasihat hukum dari para terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan pada putusan Mahkamah Agung pun malah mengeluarkan putusan pengadilan tinggi. Jadi pada saat mereka banding, malah hukumannya bertambah Bang? Ditambah. Bukannya dikurangi daripada hukuman dari pengadilan negeri, malah ditambah. Putusan pengadilan negeri itu 20 tahun. Apa yang terjadi? Ada novum baru? Ada novum baru yang diajukan oleh terdakwa Ali, yaitu jadi seolah-olah itu terdakwa Rojak menarik BAP. Jadi mereka membuat motif bahwa pelaku itu adalah mereka berdua, tidak ada keterlibatan daripada si Ali. Berdasarkan pengakuan dari si Rojak. Pengakuannya dalam urutan kronologis kejadian. Ini setelah vonis, di posisinya PT dan kasasi di mana? Di antara PT dan kasasi. Jadi dia buat pengakuan di dalam urutan. Bang Toga, kronologis yang Abang ceritakan tadi di pengadilan ini dinyatakan disebutkan dari mulut Rozak, kemudian dari mulut Yusri. Meskipun Ali tidak mengakuinya. Mengakui ya, betul. Karena hasil dari pengakuan tersebut direalisasikan dengan olah TKP Bang? Oleh TKP, pada waktu ini perlu digarisbawahi ya. Waktu rekonstruksi itu pasti penyidik itu mengundang jaksa dan mengundang masyarakat umum. Dan waktu rekonstruksi tidak ada unsur paksaan. Pada waktu rekonstruksi itu si Rojak, si Yusri dengan si Ali itu melakukan seperti sesuai dengan keadaan sebenarnya. Rekonstruksi tersebut terbuka dan dihadiri oleh masyarakat umum. Masyarakat, wartawan juga ada di sana. Semua. Jadi nama rekonstruksi itu dibikin di masyarakat umum, tidak ada unsur paksa sama sekali. Dan perlu digarisbawahi, si Rojak, si Yusri dan si Ali menandatangani mengenai rekonstruksi tersebut. Tapi ketiga terdakwa yang sudah menjadi narapidana sekarang itu hadir dalam dalam rekonstruksi itu.
Bang Togop, terakhir hasil persidangan ini tak lain juga atas jaksa penuntut umum, anggota dari abang juga. Abang yakin kalau pihak kejaksaan sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur? Kalau mengenai itu di progres bawahi, di sini jaksa sudah melakukan tahap-tahap sesuai dengan prosedur. Dan perkara ini bukan hanya perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri itu saja. Ini sudah dipantau sampai ke Kejaksaan Agung. Jadi setiap perkembangan perkara ini dari SPDP, dimulainya pendidikan, penerimaan tahap 1, terus P21, pelimpahan tahap 2, sampai pelimpahan ini kami laporkan sampai ke Kejaksaan Agung. Dan segala surat yang kami kirimkan ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi itu selalu diberikan tembusan petunjuk-petunjuk bagaimana untuk penanganan kasus. Jadi kami melaksanakan ini sudah dengan petunjuk dari pusat. Tidak ada kami mau bermain sana sih, tidak ada. Kami jaksa sudah mendukung program dari Kejaksaan Agung untuk reformasi birokrasi kejaksaan. Baik. Terima kasih Bang Togop atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Pemirsa, berbagai keterangan dari semua pihak sudah kita perdengarkan. Benarkah Ali merupakan otak dari pembunuhan istri dan anak kandungnya sendiri? Meskipun pelaku yang sebenarnya sudah mengakui bahwa ia adalah pelaku pembunuhan tunggal. Proses hukum bagi Ali belum selesai. Dia masih menunggu nasibnya dalam putusan PK. Semoga saja keadilan yang sebenar-benarnya dapat terkuak dalam putusan tersebut. Pemirsa, kami tunggu masukan Anda dalam suara.keadilan@tv1.co.id. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.